Halo Sobat Edukasi, perkenalkan nama saya Sri Wiranti Lestari, guru informatika dari SMP Negeri 1 Kebonagung, Kabupaten Demak. Pada video kali ini saya ingin berbagi praktik baik dengan tema kolaborasi cerdas berbasis proyek digital untuk meningkatkan literasi digital dan kreativitas siswa. Di era digital yang serba cepat ini, peserta didik tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus mampu menjadi pencipta dan inovator yang beretika. Melalui pembelajaran berbasis proyek digital, saya berupaya menumbuhkan semangat eksplorasi, kolaborasi, dan tanggung jawab etis dalam diri siswa. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana siswa belajar menggunakan Scratch, Canva, dan berbagai platform digital lainnya untuk menciptakan karya yang bukan hanya menarik, tetapi juga bermakna. Jadi, yuk kita simak bersama perjalanan inspiratif ini. Bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan teknologi bisa berpadu dalam satu pembelajaran yang menyenangkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat. Namun kenyataannya banyak siswa masih memposisikan diri hanya sebagai pengguna pasif teknologi digital. Mereka lebih sering mengonsumsi konten daripada menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai guru informatika, saya melihat hal ini sebagai peluang untuk berinovasi. Bagaimana jika kita mengubah peran siswa dari pengguna menjadi pencipta dan inovator digital yang beretika? Dari sinilah lahir ide pembelajaran yang berjudul Kolaborasi Cerdas Berbasis Proyek Digital untuk meningkatkan literasi digital dan kreativitas siswa. Saya menggunakan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu eksplorasi, desain, implementasi, dan refleksi. Pada tahap eksplorasi, siswa saya ajak untuk memahami isu-isu seputar penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak. Kemudian di tahap desain, mereka mulai merancang ide proyek digital yang relevan dengan kehidupan mereka. Mulai dari kampanye literasi digital, simulasi interaktif, hingga game edukasi sederhana. Dalam prosesnya, siswa berkolaborasi menggunakan berbagai platform digital. Dengan Scratch, mereka belajar menyusun logika berpikir komputasional melalui animasi dan permainan sederhana. Sedangkan Canva digunakan untuk membuat poster digital dan presentasi proyek secara visual dan menarik. Sebagai guru, peran saya bukan lagi sebagai pemberi instruksi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing, memberi umpan balik, dan memastikan setiap siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa pembelajaran yang bermakna tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi pada pemberdayaan potensi dan karakter siswa. Ketika siswa diberi ruang untuk bereksperimen dan berkreasi, mereka tumbuh menjadi pembelajar mandiri yang reflektif dan tanggung jawab. Sebagai guru, saya semakin yakin bahwa teknologi dapat menjadi sarana membangun karakter, bukan hanya keterampilan. Dari perjalanan ini, saya menyadari satu hal penting. Pembelajaran yang baik bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang menuntun siswa untuk menemukan potensinya sendiri.
Melalui kolaborasi, proyek digital, dan bimbingan yang penuh makna, kita bisa menumbuhkan generasi yang kreatif, kritis, dan beretika dalam menggunakan teknologi. Saya percaya dengan semangat berinovasi dan berbagi praktik baik, kita para pendidik dapat menciptakan ruang belajar yang lebih hidup, relevan, dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Mari terus bertransformasi bersama, karena setiap langkah kecil dalam pembelajaran bisa membawa perubahan besar bagi masa depan. Jangan lupa untuk terus berbagi inspirasi, inovasi, dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video praktik baik berikutnya. Sampai jumpa.